hutan ikut dirambah karena bertambah besaran luasnya, tapi masyarakat juga ikut karena sudah ada komunitas di sana. Disinilah terjadi konflik yang luar biasa dan berdarah-darah, Pak Kris. Ini kan masalah. Iya. Sudah merampok tanah masyarakat, mungkin juga merampok tanah negara, tidak bayar pajak sesuai dengan luasannya dia. Masyarakat bisa berjuang, ngomong loreng, coklat. Mana bisa todong pistol dan segala macam. Nggak bisa, Pak Kris. Zona pertanahan. Selamat malam. Ya, saya kembali mampir ke zona pertanahan. Sudah lama kita tidak bincang-bincang tentang masalah pertanahan. Masalah pertanahan ini sangat asik, tidak selesai-selesai masalah. Banyak muncul berbagai masalah pertanahan. Aturan-aturan pertanahan telah dibuat pemerintah sedemikian rupa. Program pemerintah di era Pak Jokowi sudah menerbitkan hampir 100 juta lebih bidang tanah sertifikat gratis kepada masyarakat. Redistribusi tanah HGU, redistribusi tanah hutan, alih fungsi hutan menjadi milik masyarakat, sudah ribuan hektar diserahkan kepada masyarakat. Tetapi problem pertanahan belum juga selesai. Karena masalah tanah itu melibatkan 270 juta warga masyarakat ini tidak mudah. Problem-problem pertanahan masih terus muncul. Peta bidang yang disebut sebagai kota lengkap di berbagai kota sedang proses. Sehingga setiap inci tanah di Indonesia nantinya dalam programnya sudah akan diketahui siapa pemiliknya. Tetapi yang disebut kota lengkap belum seluruh Indonesia lengkap. Baru sekitar 100 kota diuji coba sampai hari ini. Dan kali ini kita akan bincang-bincang munculnya istilah mafia tanah. Keluhan-keluhan dari warga masyarakat tentang masalah-masalah yang terkait dengan kasus pertanahan apa saja. Kita tidak akan berbicara tentang masa penyelesaian hukumnya dan aturan hukumnya. Tetapi keluhan apa yang terjadi dan terkait pandangan masyarakat terhadap mafia tanah. Ini saya bersama dengan Mart Samuel, Ketua JPKP yang selama ini menampung ribuan keluhan dari warga masyarakat yang mengeluh dan melaporkan tentang masalah-masalah pertanahan yang terjadi di kampungnya, di desanya, di seluruh Indonesia. Mart Samuel. Ya, malam Pak Kris. Sehat. Iya, JPKP ini kan sebuah organisasi gerakan yang jaringan pendamping apa? Jaringan pendamping kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ya, ngeri kali namanya kan, Ketua Umum JPKP Barat. Dari namanya jaringan pendamping, ngeri kali pembangunan lagi. Ini banyak menerima, salah satunya melakukan advokasi pertanahan dan juga sering sekali berhadapan langsung dengan masyarakat yang mengeluh tentang masalah pertanahan yang sangat sulit untuk bisa didapatkan atas hak-haknya. Gimana ceritanya itu, gimana Mas? Sampai ke DPR, sampai ke BPN, sampai demo sana, demo sini. Gimana ceritanya? Ya Pak Kris, terima kasih senior saya, ini sepuh saya. Ya, kalau ngomongin JPKP ini kan ya sepuhnya kan RKIH. Jadi tidak lepas dari didikan Pak Kris juga nih kita. Tapi intinya gini Pak Kris, kalau kita bicara masalah tanah. Mafia tanah ini saya mencoba mengurai dari pengklasifikasian jenis lahan dulu. Oke. Yang sering dilakukan advokasinya oleh JPKP aja. Betul. Apa yang kami klasifikasikan di JPKP ini terkait dengan misalnya konsep HGU dulu. Oh, HGU ya. Oh, banyak kan ex-HGU ya yang ya masyarakat yang mau di ex-HGU lah kira-kira. Ya, betul. Ya, okay. Nah, HGU ini ya itu di JPKP itu kami klasifikasikan 3 hal. 3 klaster. Oke. Ya, baik itu HGU kepada ya korporasi, BUMN misalnya, swasta maupun ada juga yang HGU yang sifatnya itu pribadi. Oh, HGU itu ada pribadi juga ya. Oke. Cuma luasannya beda-beda. Luasannya beda-beda. Nah, untuk memasuk ini kita JPKP mengklasifikasikan 3 klaster. Klaster pertama melalui masing-masing historikalnya itu yaitu HGU itu muncul memang benar-benar konsensinya diterbitkan pada saat itu
tidak ada penduduk di sana. Hutan murni. Hutan murni. Alih fungsi hutan. Alih fungsi hutan. Oke. Ya, menjadi HGU. Lalu klaster kedua, ya, karena ada ketertarikan dari pengusaha, investor, atau korporasi mau melaksanakan eksplorasi di sana, tata kelola, ya, di mana wilayah itu ya sudah ada komunitas masyarakat. Oh iya iya. Meskipun Hutan tapi ada masyarakatnya. Tapi sudah ada masyarakatnya yang turun temurun sudah bermukim di sana. Ya. Ya. Lalu kategori ketiga, nah ini ya kombinasi dari keduanya. Oke. Nah, kita pertama dulu, kita kategori. Kalau untuk yang kategori pertama ini hutan murni, misalnya ini 1000 hektar dikasih konsesi dan segala macam, ya udah tanggung jawab dari pemegang konsesi HGU ini untuk mengelola. Yang menjadi masalah tadi misalnya 1000 hektar setiap tahun kok beranak. Bertambah. Oke. Beranak Pak Kris. Oke. Total luasannya. Oh. Anggap saja kalau misalnya itu setiap tahun untuk 50 meter saja. Naik ya, bergerak ya. Bergerak. Kiri, kanan, ya muka, belakang, 50 meter. Ya. Kali 30 tahun Pak Kris. Iya, iya. Hutan. Gede juga kali ya. Wah. Iya, iya, iya. Ya. Ah ini perampokan. Ya. Artinya diberi hak 1000 meter tanah eks hutan, bertambah lagi li tanah sopo nih. Iya, bertambah lagi. Iya, Dan iya. karena tadi kita bicara hutan murni, tentu yang dirambah adalah hutan. Oke, merampas hutan. Oke. Siapa yang diuntungkan di situ? Iya, 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 iya. Ya. Mafia lagi. Iya, iya. Kenapa saya bilang mafia? Ini kan yang dibayar pajaknya, yang diregistrasi terdaftar di HGU 1000 itu hektar. 1000 hektar. Ini 30 tahun, 50 meter, 50 meter selama 30 tahun. Nambah, ya. Tidak bayar pajak Pak Kris. Iya, 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 iya. Satu, perampokan ini. Iya, iya, iya. Ini kejahatan luar biasa. Iya, iya, iya. Nah, itu kategori pertama. Lalu kategori kedua, karena wilayah itu sudah ada komunitas penduduk, meskipun itu memang masih kawasan hutan, tapi turun-temurun sudah ada masyarakat di situ, menjadikan lahan kehidupan di sana dan beranak pinak di sana. Lalu kemudian ada tawaran tuh Iya. kepada masyarakat. Mau bikin kebun nih. Misalnya. Ini wilayah ini ada perusahaan yang tertarik Iya. untuk mau mengeksplorasi sawit misalnya, kebun sawit. Iya, iya. Tapi ini kan lahan kalian ini. Nah, bagaimana? Mau nggak maju kampungnya? Namanya saja diiming-imingi masyarakat. Mau. Ya, Tunggu dulu, kita bikin dulu perjanjian, term condition. Bikinlah perjanjian. Satu, pada saat kami mulai bereksplorasi, melibatkan masyarakat setempat untuk diberdayakan, pemberdayaan masyarakat. Ya. Yang kedua, kita inklapkan 20% untuk masyarakat wilayah penyangga. Ya. Yang ketiga, dalam perjanjian ini, kita misalnya lahan konsesi ini berlaku sampai 30 tahun dan bisa diperpanjang. Tapi manakala tidak diperpanjang lagi, maka HGU habis. Kalau HGU habis, maka lahan ini Kembali. ke masyarakat. Oke. Dibuat perjanjian. Ada perjanjian ini? Ada perjanjiannya. Oke. Nah, tapi apa yang terjadi? Kasus pertama tadi hutan. Ya, anggap juga 1000 hektar. 1000 hektar eksplorasi. Selama 30 tahun, ingklap 20%, mana ada? Ingkar janji dong. Ingkar janji. Oke. Masyarakat bisa berjuang, ngomong loreng, Iya, coklat. Iya, iya, iya. Oh iya, iya. Mana bisa todong pistol dan segala macam. Nggak bisa Pak Kris. Iya, iya, iya. Ya, jadi yang banyak diadvokasi yang kedua atau yang pertama? Ini Yang makanya. kedua ya? Ya, 1 dan 2 masing-masing ada. Iya, ini. iya, iya. Nah, lalu yang ketiga, jadi tadi 1, 2, iya, iya. ya, tadi masalah luasan. Iya, iya, iya. Sama dengan kasus pertama. Luasannya pun, kalau yang kasus pertama tadi, kalau bertambah luasnya, berarti karena memang itu kawasan hutan murni, yang dirugikan negara murni Yeah. karena merambah hutan. Yeah. Nah, yang kedua ini sudah ada
komunitas Warga sekitar, masyarakat. oke. Artinya ada kemungkinan dan potensi besar bahwa hutan ikut dirambah karena bertambah besaran luasnya, tapi masyarakat juga ikut karena sudah ada komunitas di sana. Di sinilah terjadi konflik yang luar biasa dan berdarah-darah, Pak Kris. Dan Makanya pasang di sering situ kali loreng, konflik, ya. pasang di situ coklat dan segala macam. Ini kan masalah. Iya. Sudah merampok tanah masyarakat, mungkin juga merampok tanah negara, tidak bayar pajak sesuai dengan luasannya dia, ya, semua. Tapi karena kelemahan ini, terus setelah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, HGU habis. Ya. Ini tipe yang kedua ya. Iya. HGU-nya habis, Pak Kris. Iya. Inklapnya tidak dapat, pemberdayaan masyarakat tidak dapat, infrastruktur di wilayah itu juga masyarakat tidak. Tapi mereka masih menghuni di situ dong. Kan masih berhuni di pinggiran, jadi penyangga. Iya. Tidak dapat semua. Terakhir habis HGU. HGU habis, BPN bilang, oh kehutanan, oh ini Diserahkan kembali ke serahkan kehutanan. kembali ke Ya. kehutanan. Lalu kemudian ini melalui Undang-Undang Reforma Agraria, lalu kemudian sekarang ada Bank Tanah. Iya. Bank Tanah ya mengatakan bahwa oh, ini sudah clear and clean, kami terima dari BPN. Bahwa karena HGU selesai, Karena HGU maka selesai. BPN menyerahkan kepada Bank Tanah. Iya, Oke. seperti itu Pak Kris. Lah, masyarakat datang yang dulu yang 30 tahun, 25 tahun, 40 tahun, 50 tahun yang lalu itu datang. Kesepakatan dulu kakek-kakek saya, bapak bawa saya. itu suratnya. Inklap ini, lalu pemberdayaan ini, lalu yang terakhir ini perjanjian bahwa Kembali. kalau sudah selesai masa HGU-nya tidak diperpanjang lagi, maka kembali ke masyarakat. Ini nama-nama masyarakatnya, ini perjanjian. Ada semua itu nama-nama itu? Ada. Oke. BPN ngomong begini, oh urusan HGU yang sudah habis dan lahan ini Sudah kita serahkan. diserahkan ke Bank Tanah. Bank Tanah. Oke. Dipimpong masyarakatnya ke Bank Tanah lagi. Oh, jadi masyarakat tadi kalau menuntut silahkan ke Bank Tanah gitu ya. Silakan ke Bank Tanah. Datanglah ke Bank Tanah. Bank Tanah bilang gini, oh sorry, saya tidak kenal kamu. Iya. Kami ini menerima lahan ini dari BPN. Clear and clean. Clear and clean. Kalau ada urusan yang terkait dengan ini, ya tanya BPN. Pimpong-pimpong. Tabrakan. Demo. Sana-sini. Gesekan di lapangan. Iya. Loh, apakah Bank Tanah juga ada yang menjaga? Lah iya, Oh, Pak, ada juga? dijaga sama Aparatur, orang-orang iya. yang punya persenjataan lengkap. Nah, ini masalah. Nah, ini kategori kedua, Pak Kris. Nah, kategori ketiga yang saya bilang klaster ketiga. Ini kombinasi dari keduanya. Hutan, tapi lagi-lagi tadi beranak pinak luasan dan segala macam. Lalu kemudian rambah hutan, rambah tanah masyarakat. Ini kan kejahatan luar biasa, ini perampokan. Apakah itu disadari? Saya pikir disadari. Tapi sengaja memang ini seakan-akan di masyarakat dibungkam. Saya berkali-kali disampaikan kalau Pak Kris bilang tadi di DPR, di Menteri ATR BPN, Pak Kris ingat sendiri. Iya. Presiden telepon langsung di hadapan saya Menteri. Iya. Untuk ketemu dengan dirinya dan saya langsung ketemu. Iya. Kita sama-sama di istana waktu itu. Iya. Ya, langsung dipertemukan saya Ya, dengan karena Pak perhatian Presiden ini luar biasa terhadap karena masalah pertanahan. Presiden Jokowi pada saat itu ya. Memang beliau sangat concern. Dan tanah itu untuk masyarakat, jangankan kok hak yang tanah hutan aja diredistribusi kepada masyarakat. Padahal Pak Jokowi sudah luar biasa. Nah, jadi kesuksesan Presiden Jokowi terkait redistribusi lahan, kita akui PTSL, Polna dan segala macam luar biasa. Tapi yang saya ceritakan tadi ini adalah konflik. Iya. Di luar dari redistribusi itu, ini konflik. Nah, konflik ini tidak selesai-selesai Pak Kris. Nah, selain dari 3 klaster masalah XHGU ini, kita bicara yang general. Terkait dengan lahan-lahan individu masyarakat ataupun perusahaan atau apapun yang sifatnya memiliki hak alas tanah. Kok bisa Pak Kris sertifikat sampai 3, 4, Iya. 2. Lalu pada saat mereka berkonflik ini yang disebut di objek yang sama, BPN ngomong begini, ke pengadilan. Iya. Karena yang bikin sertifikat kebelakangan ini banyak duitnya. Iya. Ke pengadilan aja. Sudah tahu ini orang miskin satu ini. Yang awal ini udah orang miskin. Kalau ke pengadilan, siapa yang menang Pak Kris? Iya. Yang kaya, yang kuat. Iya. Kenapa harus ke pengadilan? Iya.
Kamu yang memproduksi barang yang salah, lalu kemudian masyarakat kamu suruh pergi ke pengadilan. Di mana keadilan itu? Dan ini adalah kelakuan-kelakuan dari BPN. Hampir seluruh BPN ini di seluruh Indonesia ini modelnya seperti ini, Pak Kris. Ini Lepas harus tangan aja ya. Mau cari mudahnya ke pengadilan aja bahwa silakan. bikin kesalahan suruh masyarakat pergi pengadilan. Betul, ada undang-undang mengatakan kalau lebih dari 5 tahun, ya Harus pengadilan. harus pengadilan. Kurang Kurang dari 5 tahun, cabut sendiri. Tapi ya ada yang dicabut kalau viral. Iya. No viral, no justice. Oh gitu ya? Gitu. Inilah kelakuan-kelakuan ini. Iya. Jadi mereka yang berbuat kekeliruan, tapi lempar ke masyarakat untuk Yang suruh susah. susah. Oh gitu, iya. Pergi ke pengadilan, yang kuat pasti menang. Iya. Nah, ini klaster berbeda lagi itu. Nah, yang keempat Pak Kris, ini ada masalah lahan-lahan juga yang sifatnya ini misalnya pemecahan sertifikat dan segala macam. Ya, pemecahan sertifikat, biaya-biayanya yang tidak realistis dan segala macam. Nah, syukur oleh Pak Presiden Jokowi, lalu kemudian Pak Menteri yang Pak Hadi waktu itu memang sudah sistem digitalisasi dan sudah loketnya itu. Iya. Percaloan ini memang kita harus jaga. Jangan sampai ini percaloan ini dipertahankan. Termasuk PTSL tadi pengajuannya lewat istilahnya sistem sporadik dan segala macam. Nah, terakhir Pak Kris, digitalisasi ini. Digitalisasi sertifikat Elektronik. Iya. ya sertifikat kan banyak dipermasalahkan. Kalau Iya. saya sih bagian dari orang yang mendukung. Permasalahannya, ya kan? Sistem digitalisasi terkait database, ya ini betul-betul harus terkelola dengan baik. Infrastrukturnya itu betul-betul sudah harus beres. Brandware, software, demikian juga hardware-nya. Kita tidak mau lagi terulang Pak Kris kasus Kominfo kemarin. Data itu ya. Data center dijebol. Iya. Kalau ini udah selesai ya game over semua. Iya. Makanya ini wajar-wajar saja kalau misalnya ini dipermasalahkan. Ya masyarakat mewaspadai lah. Tapi kita mengingatkan semua tuh harus bagus. waspada Pak Kris, ya betul. Nah ini maksud saya sudah ditata dengan baik sebetulnya ini. Ya, database ini, digitalisasi ini digalakkan secepat-cepatnya. Sehingga tidak ada lagi mempermasalahkan, girik saya ini begini, letter C saya ini begini, dan segala macam. Sistem digitalisasi itu sudah ya mengidentifikasi every single jengkal. Kalau Pak Kris bilang tadi, setiap inci lahan ini sudah ada di identifikasinya. Kan begini Pak Kris, apa sih fungsi BPN itu dibuat? Iya. Tugasnya BPN dibuat adalah untuk mengidentifikasi setiap jengkal tanah di seluruh Indonesia supaya jelas tuannya. Iya. Sudah jelas. Tapi kan lucu. Orang datang mau mengurus sertifikat saja di Pimpong Kiri Kanan. Padahal itu kan tugasnya BPN sebetulnya. Untuk menerbitkan sertifikat diminta atau tidak diminta kan tugas pokok kamu. Iya. Itulah makanya kamu dibayar. Iya. Tapi sekarang masyarakat ini bingung. Mau membuat sertifikat aja kok sulit banget. Padahal BPN dibentuk itu, lembaga ini dibentuk untuk menginventarisasi supaya lahan setiap jengkal di seluruh Indonesia ini jelas tuannya siapa. Hak kepemilikannya itu. Inilah yang terjadi Pak Kris. Makanya saya bilang ini mafia tanah ini tidak akan pernah ada kalau tidak melibatkan oknum di BPN. Reformasi agraria harus tetap berjalan, tetapi ya di internal BPN itu juga betul-betul harus memangkas semua pola-pola mafia yang bekerja sama dengan. Coba kita lihat Pak Kris, ini kan heboh kemarin masalah pagar laut. Itu bukan hanya Tangerang, semua itu Bekasi itu jauh lebih Bekasi parah. lebih parah. Belum lagi yang di Jawa Timur. Iya. Itulah Pak Kris. Iya. Jadi mafia tanah ini kita harus ya betul-betul konsen juga membantu masyarakat susah ini. Khususnya ex HGU. Lebih parah lagi Pak Kris, kemarin saya temukan masalah satu di Lampung. Ex HGU pribadi. Sudah habis masa HGU-nya. Sebelum masa habis HGU-nya, pemilik HGU itu sudah tahu HG di sini. Habis ya. Dia jual
Ya, ke pihak dia sertifikatkan. Jadi di lahan HGU dia bikin sertifikat hak milik. Loh, kok bisa? Dan oknum aparat kepolisian jadi backing di situ. Ya tapi kalau sertifikat yang nerbitkan siapapun backingnya tetap BPN. Akhirnya saya kirim surat resmi ke Kapolri. Iya. Bahwa ada kejadian seperti ini. Disidik tuh di sana. Iya. Alhamdulillah puji Tuhan. Ya orang-orang yang mau coba nakal. Ya udah. Saya bilang sama kepala desa, ini lahan ini adalah lahan yang sudah tidak bertuan, sehingga pemerintah desa ya melalui prosedur yang benar bisa mengelola lahan itu yang kayak macam redistribusi lahan itu, dan ini adalah milik kekayaan desa sehingga dipergunakan melalui BUMDes lah apa segala macam. Silahkan saya bilang bikin surat resmi prosedurnya, nanti JPKP akan bantu. Kira-kira begitu Pak Kris. Oke, jadi luar biasa. Jadi memang masalah pertahanan nggak ada selesainya, dan tanah itu sangat vital sekali bagi hidup dan kehidupan kita. Karena bagaimanapun dia bukan saja tempat bernaung, tapi juga tempat berproduksi dan juga merupakan aset pribadi yang memiliki nilai ekonomi. Kalau itu diperbankan bisa, dijadikan modal kerja bisa. Tetapi walaupun 10 tahun terakhir ini sudah luar biasa prestasi dari BPN dalam menerbitkan sertifikat terutama bagi masyarakat. Banyak. Dan juga redistribusi daripada hutan-hutan, redistribusi daripada ex-HGU sudah cukup besar, akan tetapi masih terdapat ribuan masalah yang harus diselesaikan. Satu yang saya mau tambahin Pak Kris, sebenarnya kan Pak Prabowo sudah memerintahkan ini. Presiden Prabowo ini sangat konsen terkait mafia-mafia ini. Lalu kemudian sudah dibahas. Sebetulnya yang saya ceritakan tadi itu dibuat transparan saja, dibikin papan pengumuman. Ini HGU-nya 1000 hektar. Secara terbuka, publik. Kalau misalnya lebih dari 1000 hektar selama 30 tahun ini berarti dia rampok. Mana itu, kejar itu. Ini dibuat aja transparansi. Tapi berani nggak? Akan. Saya kira itulah ada sebuah gerakan, saya nggak tahu kapan, terutama kelapa sawit, bahwa 90% pengelola kelapa sawit, HGU kelapa sawit melebihi lahannya. Konsesi. 90%. Itu data di kepolisian. Sehingga tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan pemerintah itu tergantung presiden. Apakah pidana, ataukah perdata, atau persuasif, mereka bayar denda dan melakukan pengakuan dosa. Karena jumlahnya sangat besar dan mungkin ribuan triliun. Walau alam, yang penting kita terus bergerak untuk mengadvokasi masyarakat untuk melawan mafia tanah. Selamat malam. Terima kasih Pak Kris.